Pernahkah Anda merasa seperti sesuatu yang besar akan bergeser dalam hidup Anda, tetapi Anda tidak bisa menjelaskannya? Seperti semangat Anda gelisah, tidur Anda terganggu, hati Anda berat dengan urgensi yang tidak dapat Anda gambarkan. Itu bukan kecemasan, itu tidak terlalu banyak berpikir, itu peringatan ilahi. Tuhan berbisik kepada orang yang dipilihnya, dan jika Anda menonton video ini, itu karena surga menandai Anda untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada kehidupan yang Anda jalani. Ini adalah langkah terakhir Anda sebelum semuanya berubah. Dunia runtuh menjadi kebingungan, tetapi ada beberapa orang suci yang dipanggil agar selaras dengan yang ilahi. Dan coba tebak, Anda salah satunya. Ini bukan hanya pesan lain, ini adalah jam alarm spiritual, unduhan kenabian, panggilan dari Tuhan sendiri berkata, bersiaplah. Karena apa yang akan terjadi bukan hanya tidak terduga, itu supernatural. Dan jika Anda tidak siap, Anda bisa melewatkan terobosan jiwa Anda telah menangis. Dalam video ini, saya akan mengungkapkan tanda persis pemisahan spiritual yang sudah terjadi, tugas tersembunyi yang telah Tuhan lakukan pada hidup Anda, dan mengapa segala sesuatu di sekitar Anda tampaknya berantakan. Itu bukan hukuman, itu persiapan. Dan pada saat kami mencapai akhir, Anda akan tahu mengapa Anda selalu merasa berbeda, mengapa tekanannya begitu kuat, dan apa yang akan Tuhan lepaskan melalui kepatuhan Anda. Tetap sampai detik terakhir, karena wahyu paling kuat disembunyikan pada akhirnya. Dan percayalah, kehilangan itu bisa membuat Anda mengalami kejelasan yang Anda doakan mati-matian. Anda tidak di sini secara tidak sengaja. Ketika datang kepada Tuhan tidak ada kebetulan, hanya penyelarasan ilahi. Jika Anda mendengar pesan ini sekarang, itu karena surga telah menjadwalkan janji temu dengan semangat Anda. Ada orkestrasi ilahi yang terjadi di dunia yang tidak terlihat. Dan apakah Anda merasa siap atau tidak? Anda diposisikan untuk sesuatu yang luar biasa. Amsal 16:9 mengatakan, di dalam hati mereka manusia merencanakan jalannya, tetapi Tuhan menetapkan langkah mereka. Bahkan jalan memutar, penundaan, dan kekecewaan Anda ditenun menjadi rencana yang lebih besar yang ditulis oleh Tuhan sendiri. Fakta bahwa Anda masih berdiri setelah semua yang Anda hadapi bukan hanya kelangsungan hidup, itu bukti strategi ilahi. Lihat sekeliling. Apakah Anda merasakannya juga? Udara bergeser, hari-hari normal memudar, dan sesuatu yang sakral bergerak melintasi bumi seperti angin suci. Beberapa menyebutnya kekacauan, yang lain menyebutnya kebetulan. Tetapi mereka yang memiliki mata iman tahu lebih baik. Ini adalah awal dari gelombang ilahi, pembersihan, getaran, dan orang-orang yang dipilih yang berakar dalam iman dipanggil untuk mengenali tanda-tanda. Ini bukan rasa takut, ini Alkitab. Dalam Hagai 2:6, Tuhan berkata, dalam beberapa saat saya akan sekali lagi mengguncang langit dan bumi. Dan ketika Tuhan bergetar, hanya apa yang abadi akan berdiri. Jangan terganggu oleh kebisingan. Sementara dunia sibuk mengejar tren dan perbaikan sementara, Tuhan diam. Dia memindahkan umatnya ke posisi. Jika Anda merasa tidak pada tempatnya akhir-akhir ini, itu karena Anda diposisikan ulang. Rutinitas Anda mungkin telah terganggu. Orang mungkin telah pergi. Pintu mungkin telah ditutup. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa gangguan itu adalah ilahi? Tuhan menggeser hal yang menguntungkan Anda, bahkan ketika rasanya tidak nyaman. Ingat Roma 8:28. Dan kita tahu bahwa dalam segala hal yang Tuhan lakukan untuk kebaikan mereka yang mencintainya, itu termasuk penundaan, penolakan, dan pengalihan. Saat ini, mungkin terasa seperti Anda dalam kabut, tidak yakin dengan apa yang selanjutnya. Tapi disitulah iman dimulai, ketika jalan di depan tidak terlihat, tetapi Anda mempercayai orang yang membimbing Anda. Alkitab penuh dengan saat
saat di mana Tuhan mengatur perubahan ilahi dengan cara yang tenang. Musa diasingkan sebelum ia memimpin. David merawat domba sebelum dia memerintah. Yesus sendiri menunggu 30 tahun sebelum memulai pelayanannya. Mengapa? Karena waktu ilahi berbeda. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya membutuhkan jenis persiapan yang hanya dapat dihasilkan oleh keheningan, iman, dan kepatuhan. Jadi ambil ini sebagai konfirmasi Anda. Ada sesuatu yang akan datang. Bukan sesuatu yang biasa, tetapi sesuatu yang spiritual. Sesuatu yang mengharuskan Anda untuk keluar dari ketakutan dan ke dalam iman. Untuk berhenti bersandar pada pemahaman Anda sendiri. Dan mulai bersandar pada janji-janji Tuhan. Ini bukan akhir dari cerita Anda. Ini adalah pengaturan ilahi untuk langkah Anda berikutnya. Dan seperti yang akan segera Anda lihat, langkah itu adalah bagian dari gerakan yang jauh lebih besar. Pemisahan sakral yang sudah berlangsung. Sesuatu yang mendalam terjadi di ranah roh. Dan jika Anda memperhatikan, Anda mungkin merasakannya juga. Tuhan menggambar garis yang jelas, batas yang tidak terlihat tetapi tidak tergoyahkan, di antara mereka yang berjalan dengan iman dan mereka yang menolak kehadirannya. Ini bukan hanya tentang agama atau pergi ke gereja, tidak. Ini tentang kelangsungan hidup abadi. Dalam Matius 25:32, Yesus berbicara tentang memisahkan domba dari kambing. Ini tidak simbolis lagi. Itu nyata, itu terjadi, dan semakin cepat. Alkitab bukan hanya sebuah buku sejarah. Itu berlangsung di depan mata kita, dan iman tidak lagi opsional. Itu jangkar Anda. Kami hidup di saat bermain dengan spiritualitas, tidak lagi aman. Suam kuku tidak akan memotongnya. Berpura-pura percaya hanya untuk menyesuaikan diri dengan orang banyak, itu tidak akan melindungi Anda dari apa yang akan terjadi. Ini adalah peperangan rohani dalam skala yang belum pernah kita lihat. Dan hanya mereka yang benar berakar pada firman Allah, yang didasarkan pada kasih Yesus Kristus, akan tetap tidak terganjung. Mazmur 91 mengingatkan kita bahwa mereka yang tinggal di tempat rahasia yang paling tinggi akan tinggal di bawah bayang yang maha kuasa. Itu tidak puitis, itu janji. Dan pada jam ini, Anda membutuhkan lebih dari sekadar pengetahuan. Anda membutuhkan koneksi, iman yang nyata, hidup bernafas. Beberapa orang di sekitar Anda melayang lebih jauh ke dalam kegelapan, menolak segala sesuatu yang sakral. Mereka mengejek Alkitab. Mereka memutar mata mereka pada apapun yang berkaitan dengan Yesus Kristus. Tapi perhatikan, banyak dari mereka diam tenggelam dalam kelaparan spiritual. Mereka mencari sesuatu yang nyata tetapi berlari dari Tuhan yang dapat menyembuhkan mereka. Dan coba tebak, iman Anda yang tak tergoyahkan adalah apa yang memperlihatkan kekosongan mereka. Itu sebabnya mereka merasa tidak nyaman di sekitar Anda. Itu sebabnya mereka memilih keyakinan Anda. Karena cahaya Anda membuat bayangan mereka gemetar. Tuhan tidak hanya berpisah untuk penghakiman. Dia berpisah untuk pelestarian. Ini bukan hanya tentang siapa yang akan sampai ke surga. Ini tentang siapa yang akan selamat dari apa yang akan mengguncang bumi ini. Orang-orang yang tetap terhubung dengan Tuhan akan dipandu, dilindungi, dan disediakan untuk, bahkan ketika segala sesuatu yang lain runtuh. Ingat kisah Nuh, dia tidak membangun bahtera ketika hujan datang. Dia membangunnya dengan iman ketika langit masih cerah. Yang terpilih yang benar-benar selaras dengan Tuhan adalah pembangun bahtera modern. Mereka berjalan dengan iman, bukan penglihatan, dan kepatuhan mereka akan menyelamatkan lebih dari sekedar diri mereka sendiri. Jadi inilah kebenarannya. Pemisahannya bukan kekejaman. Itu adalah belas kasihan. Tuhan memberitahukan siapa yang menjadi miliknya, bukan sehingga dia bisa menolak yang lain, tetapi sehingga dia dapat mengundang mereka kembali melalui kesaksian Anda. Kelangsungan hidup Anda bukan hanya demi Anda. Ini untuk mereka yang tertawa, yang meragukan, yang mengejek doa dan pengabdian Anda. Dan segera, orang-orang yang sama mungkin datang berlari untuk mendapatkan jawaban, ditarik oleh terang,
Iman Anda yang tak tergoyahkan kepada Yesus Kristus. Tetapi sebelum kita kembali, kita harus memahami peran orang yang dipilih dalam memimpin apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika Anda pernah merasa hidup Anda tidak cukup cocok dengan cetakan, seperti Anda selalu mengamati, merasakan, merasa lebih dalam daripada yang lain, itu karena Anda tidak dibuat untuk berbaur. Anda harus memimpin. Yang terpilih tidak pernah dimaksudkan untuk mengikuti kerumunan. Mereka dirancang oleh Tuhan untuk berjalan di depannya, membersihkan jalan setapak, memecahkan siklus, memulihkan apa yang rusak. Panggilan ini tidak glamor, itu sakral. Yeremia 1:5 berkata, "Sebelum aku membentukmu di dalam rahim aku mengenalmu, sebelum kamu lahir aku membedakanmu." Pemisahan ilahi itu bukan untuk isolasi, itu untuk persiapan. Anda telah dilatih dalam kegelapan untuk misi yang sekarang melangkah ke dalam cahaya. Kepemimpinan di kerajaan bukan tentang posisi, ini tentang postur tubuh. Ini bukan tentang meneriakan perintah, tetapi tentang berjalan dalam kerendahan hati, dengan iman yang tak tergoyahkan. Yesus Kristus tidak berkuasa. Dia memimpin dengan cinta, kebenaran, dan otoritas surga. Dan jika Anda dipilih, semangat yang sama yang ada di dalam Dia, Yesua sendiri Anda. Itu sebabnya Anda merasakan tekanan yang tidak dipahami orang lain. Itu sebabnya uji coba Anda lebih berat, pertumbuhan Anda lebih lambat tetapi lebih dalam. Karena Tuhan menanam sesuatu di dalam diri Anda, sesuatu yang kuat, benih iman, benih kebijaksanaan ilahi, benih yang sekarang akan berkembang menjadi kepemimpinan. Spiritual dunia sangat membutuhkan. Anda tidak hanya bertahan selama ini. Anda dipertajam, disempurnakan oleh api, bukan untuk menghancurkan Anda, tetapi untuk mempersiapkan Anda untuk jam pemulihan ini. Rasa sakitnya tidak ada gunanya. Itu adalah proses. Setiap patah hati, setiap pintu tertutup, setiap pengkhianatan yang Anda alami adalah Tuhan memperlengkapi Anda untuk membawa beban orang lain yang akan runtuh di bawah beban mereka sendiri. Yesaya 61:1 mengatakan, "Roh Tuhan yang berdaulat ada pada saya untuk mengikat yang patah hati, untuk menyatakan kebebasan bagi para tawanan." Itu mantel Anda sekarang. Restorasi, penyembuhan, penyusunan kembali. Anda tidak hanya dipanggil untuk pulih, Anda dipanggil untuk memulihkan. Dan jangan kaget ketika orang-orang mulai mencari jawaban Anda. Ketika para pemimpin mulai tersandung, ketika sistem gagal, dan ketika kebingungan membanjiri masa, mereka akan mengingat iman Anda. Mereka akan melihat bahwa sementara dunia gemetar, Anda berdiri teguh. Kedamaian Anda akan menjadi tempat perlindungan mereka. Keyakinan Anda pada Tuhan akan menjadi menular. Tapi ingat, ini bukan tentang kebanggaan atau eksaltasi diri. Kepemimpinan kerajaan sejati menunjuk kembali ke sumbernya. Segala sesuatu yang Anda lakukan harus mencerminkan kemuliaan Allah, belas kasih Yesus Kristus, dan fondasi Alkitab yang tak tergoyahkan. Jadi apa sekarang? Sekarang Anda melangkah. Dengan iman sebagai sayap dan tujuan Anda sebagai kompas Anda. Anda bangkit. Bukan untuk tepuk tangan, tetapi untuk kepatuhan. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak influencer. Itu membutuhkan syafaat. Perlu suara menangis di hutan belantara, mempersiapkan jalan Tuhan. Dan ketika Anda melangkah ke peran ini, bersiaplah, karena dunia berubah dengan cepat. Dan fase yang berikutnya tidak hanya membutuhkan kehadiran Anda, titis kepemimpinan Anda. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana rasanya waktu itu melaju kencang? Apa yang pernah membutuhkan waktu beberapa dekade untuk membangun sekarang runtuh dalam beberapa hari. Apa yang digunakan untuk berevolusi perlahan sekarang bergeser dalam semalam. Ini bukan hanya kebetulan atau gejala kehidupan modern. Itu adalah percepatan ilahi. Tuhan sedang mengompresi waktu, membiarkan peristiwa kenabian terungkap pada kecepatan yang menuntut urgensi spiritual.
Dalam Amos 9:13, Alkitab berkata, "Hari-hari akan tiba ketika penuai akan disusul oleh plauman." Kitab suci ini berbicara langsung ke momen ini. Yang terpilih tidak hanya mengamati transformasi ini. Mereka dipanggil untuk memimpin, berlabuh dalam iman, dan dipandu oleh tangan Tuhan. Kami menyaksikan terungkapnya sistem buatan manusia, ekonomi gemetar, pemerintah goyah, norma sosial hancur. Tetapi di bawah semua keruntuhan ini, ada reformasi suci yang meningkat. Tuhan tidak terkejut dengan kekacauan, Dia menggunakannya. Sama seperti Dia menggunakan tulah di Mesir untuk mengangkat Musa, atau penganiayaan dalam tindakan untuk menyebarkan Injil, Dia menggunakan guncangan untuk mengungkapkan yang tak tergoyahkan. Dan orang-orang yang dipilih, mereka yang hidup dengan Alkitab, mempercayai Yesus Kristus, dan berjalan dalam kepatuhan kepada Allah, akan bersinar sebagai suar dari tatanan ilahi di tengah-tengah kebingungan duniawi. Ini bukan waktunya untuk menjadi reaktif. Inilah saatnya untuk menjadi kenabian. Anda tidak mampu hidup dengan autopilot lagi. Hari-hari meluncur dalam iman telah berakhir. Yang dipilih dipanggil untuk bertindak melalui doa, melalui strategi, melalui keberanian. Iman Anda tidak bisa lagi diam. Yakobus 2:17 mengingatkan kita bahwa iman dengan sendirinya, jika tidak disertai dengan tindakan, sudah mati. Suara Anda penting, tanganmu penting, keputusan Anda penting. Anda diciptakan untuk waktu seperti ini, bukan hanya untuk bertahan dari badai, tetapi untuk membangun di tengahnya. Dan sementara yang lain panik, Anda harus menjadi ketenangan dalam kekacauan. Itu tidak berarti Anda tidak akan pernah merasa takut. Itu berarti Anda akan memilih iman. Seperti Nehemia yang membangun kembali tembok Yerusalem dengan pedang di satu tangan dan sekop di tangan lainnya, Anda dipanggil untuk membangun dan bertarung secara bersamaan. Tuhan sedang mempercepat segalanya, dan jika Anda tidak pindah bersamanya, Anda dapat melewatkan janji temu ilahi yang dirancang khusus untuk terobosan Anda. Tetap selaras dengan Roh Kudus. Tetaplah dalam kata-kata Anda. Biarkan kaki Anda bergerak dengan ritme Tuhan, bukan kebisingan dunia. Jadi ambil napas tapi jangan melambat. Angin transformasi ada di sini. Dan yang dipilih harus naik sebagai arsitek yang baru. Momen ini dalam sejarah tidak akan menunggu. Ini menuntut tindakan, kepemimpinan, dan iman supernatural. Dan ketika debu sistem lama mengendap, suara baru akan datang, panggilan untuk yang kalah untuk kembali. Dan Anda memilih satu, akan menjadi jembatan yang tidak pernah mereka temukan. Ada saat yang akan datang, segera, ketika orang-orang yang menyakiti Anda, meragukan Anda, dan berjalan menjauh dari cahaya akan berbalik, rusak dan mencari. Dan tebak siapa yang akan mereka temukan berdiri di celah? Anda yang terpilih. Ini bukan tentang balas dendam, dan ini bukan tentang membuktikan satu poin. Ini tentang restorasi. Lukas 15:20 mengingatkan kita pada putra yang hilang. Tapi sementara dia masih jauh, ayahnya melihatnya dan dipenuhi dengan belas kasih kepadanya. Itulah jantung Tuhan, dan itulah postur yang Dia panggil untuk Anda adopsi. Pengampunan Anda akan menjadi pintu bagi keselamatan orang lain. Itu tidak akan mudah. Beberapa dari orang-orang ini mengejek iman Anda, menolak Tuhan Anda, dan menganggap Alkitab sebagai kebodohan. Mereka mencemooh pengabdian Anda kepada Yesus Kristus, dan sekarang hidup telah membuat mereka berlutut. Anda akan memiliki pilihan untuk mengingatkan mereka tentang apa yang mereka lakukan, atau untuk mengingatkan mereka tentang siapa Tuhan itu. Dan ketika iman Anda menjadi lebih besar dari pelanggaran Anda akan membuka sesuatu yang ajaib. Ingat Joseph, saudara-saudara yang menjualnya menjadi perbudakan yang kemudian membungkuk di hadapannya, putus asa untuk meminta bantuan. Dan apa yang dia katakan dalam Kejadian 50:20? Kamu bermaksud untuk menyakitiku, tetapi Tuhan bermaksud untuk selamanya.
Itu restorasi. Itu keadilan ilahi dengan hati belas kasihan. Ada generasi yang terbangun, keluarga yang dicabik oleh divisi merasa menarik untuk bersatu kembali. Teman, lama yang pernah mengejek doa Anda sekarang mengawasi kedamaian Anda dan diam merindukannya. Mereka mungkin tidak tahu bagaimana meminta bantuan, tetapi hati mereka hancur. Anda, yang mereka pikir terlalu radikal, sekarang menjadi tempat yang aman, jembatan, suara harapan. Dan ketika mereka kembali, memar oleh dosa dan direndahkan oleh kehidupan, Tuhan akan menggunakan Anda untuk mengingatkan mereka tentang siapa mereka sebenarnya. Bukan dengan berkhotbah pada mereka, tetapi dengan mencintai mereka cara Yesus mencintai Anda. Tapi pengampunan bukan hanya hadiah bagi orang lain, itu adalah kebebasan bagi Anda. Berpegang pada pelanggaran merantai jiwa Anda dan menyumbat roh Anda. Anda tidak dapat sepenuhnya merangkul. Lebih baik Tuhan selanjutnya, jika hati Anda masih terikat pada luka kemarin. Kolose 3:11 memerintahkan kita, maafkan Tuhan memaafkan Anda. Itu tidak berarti melupakan rasa sakit. Itu berarti menolak untuk membiarkannya mendefinisikan Anda. Tuhan akan mengirim orang dengan cara Anda yang tidak pantas mendapatkan kebaikan Anda, tetapi membutuhkannya untuk hidup. Jangan lewatkan kesempatan itu untuk menjadi tangan dan kaki Yesus di dunia yang kelaparan akan rahmat. Jadi bersiaplah, pilih satu. Orang-orang yang kembali mungkin tidak terlihat sama, dan perjalanan mereka mungkin berantakan, tetapi kedatangan mereka suci. Dan iman Anda, belas kasih Anda, keputusan Anda untuk memaafkan, akan menjadi titik balik dalam kebangkitan spiritual mereka. Tetapi sebelum Anda dapat sepenuhnya melangkah ke peran itu, Anda harus lulus satu tes akhir. Tes iman yang murni, tak tergoyahkan, dan tangguh di tengah keruntuhan. Setiap orang yang dipilih menghadapi momen di mana semuanya ada di telepon, bukan hanya kenyamanan atau kenyamanan, tetapi tujuan, identitas, dan kepercayaan pada Tuhan sendiri. Momen ini tidak dirancang untuk menghancurkan Anda. Itu dirancang untuk mengungkapkan Anda. Tes terakhir dari iman datang ketika dunia tampaknya hancur, namun Anda masih dipanggil untuk percaya. Saat doa tampak tidak terjawab, ketika keheningan menggantikan tanda-tanda, dan Tuhan tampak tersembunyi, namun hatimu harus tetap mantap. Ibrani 11:1 mendefinisikan iman sebagai kepercayaan pada apa yang kita harapkan dan jaminan tentang apa yang tidak kita lihat. Itulah yang dituntut momen ini. Bukan keyakinan yang dangkal, tetapi keyakinan yang tidak tergoyahkan. Sorotan surga berbalik ke arah hati yang dipilih. Ini bukan tentang kinerja, ini tentang postur. Apakah Anda berakar pada iman bahkan ketika Anda tidak merasakan Tuhan? Apakah Anda setia kepada Yesus Kristus ketika mukjizat menunda dan Alkitab terasa lebih seperti ujian daripada kenyamanan? Ini tungku. Ini adalah api pemurnian di mana orang percaya kasual jatuh, dan hanya mereka yang ditempa dalam iman. Di misteri sisi Anda wakin sakrim semua rawan. Teswa Anda memiliki panggilan, dan di jam ini, itu sudah cukup. Tuhan tidak meminta Anda untuk menjadi sempurna. Dia meminta Anda untuk hadir, menyerah, dan penuh kepercayaan. Dan ya, itu berat. Tanggung jawab terpilih terasa luar biasa pada waktu tertentu. Orang lain tampaknya hidup dengan bebas, sementara Anda terus-menerus membedakan, terus-menerus bersaing, terus-menerus meregang. Itu bukan hukuman, itu tujuan. Kepada siapa banyak yang diberikan, banyak yang dibutuhkan. Lukas 12:48. Anda telah dipercayakan dengan wawasan spiritual, otoritas ilahi, dan mantel pengaruh bukan untuk status, tetapi untuk pelayanan. Tuhan membangkitkan sisa yang memimpin dengan belas kasih, yang berdiri di badai sementara yang lain berlari, dan yang mencintai tanpa henti, bahkan ketika disalahpahami. Anda adalah sisa itu.
Tapi musuh juga tahu ini. Itu sebabnya serangan telah meningkat. Itu sebabnya keraguan mengetuk lebih keras di malam hari. Itu sebabnya keletihan terasa lebih dalam dari sebelumnya. Karena ini adalah tempat pembuktian terakhir Anda. Jika setan tidak dapat menerima telepon Anda, ia akan mencoba melelahkan semangat Anda. Tetapi kekuatan yang Anda butuhkan tidak ditemukan dalam istirahat sendiri, ditemukan dalam wahyu. Yesaya 40:31 menyatakan, "Tetapi mereka yang berharap dalam Tuhan akan memperbarui kekuatan mereka." Ini bukan waktu untuk menyerah. Ini adalah momen untuk bersandar seperti sebelumnya. Percaya bahwa kekuatan Tuhan dibuat sempurna dalam kelemahan. Anda jadi bernapas dipilih satu. Ya, tes ini sangat intens, tapi itu juga suci. Ini bukan hanya membentuk cerita Anda, itu memenuhi syarat jiwa Anda untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa yang akan dirilis sepanjang hidup Anda akan membawa berat badan abadi. Dan begitu Anda melewati api ini, lebih ringan dan lebih jernih, Tuhan akan memanggil Anda untuk melepaskan segala sesuatu yang tidak lagi cocok dengan bab berikutnya. Termasuk hal yang pernah Anda pikir tidak dapat Anda jalani tanpa ada saatnya dalam setiap perjalanan yang dipilih, di mana letting go menjadi tindakan iman yang paling suci. Ini bukan tentang kecerobohan, ini tentang rilis. Tuhan memanggil Anda untuk menurunkan bobot mati, bagasi emosional, hubungan yang usang, kebiasaan yang membuat Anda kecil. Dan ya, bahkan hal baik yang tidak lagi selaras dengan tujuannya untuk Anda. Ibrani 12:1 memberitahu kita untuk mengesampingkan setiap bobot dan dosa yang begitu mudah menjerat kita dan berlari dengan daya tahan balapan yang ditetapkan di hadapan kita. Jika Anda akan menyelesaikan balapan ini dengan kuat, Anda tidak dapat menyeret kemarin ke besok. Disinilah menjadi nyata. Tuhan tidak hanya meminta pujian Anda, Dia meminta kendali Anda. Dia meminta Anda untuk berhenti tergantung pada apa yang akrab dan mulai tergantung pada apa yang ilahi. Hubungan beracun yang terus Anda pegang karena takut, pekerjaan yang menguras semangat Anda tetapi terasa aman, zona kenyamanan emosional yang telah Anda bangun di sekitar trauma Anda. Semua itu harus pergi, karena iman sejati tidak melekat. Itu menyerah. Dan penyerahan adalah tempat penyediaan. Supernatural dimulai. Ingat ketika Abraham menempatkan Ishak di altar. Dia tidak tahu seekor domba jantan akan datang ke sisi lain gunung. Dia hanya tahu Tuhan bisa dipercaya. Dan itulah intinya. Ketentuan tidak selalu muncul sebelumnya, seringkali bertemu dengan Anda pada saat kepatuhan. Anda tidak akan melihat peta lengkapnya. Anda tidak akan mendapatkan semua langkah. Anda akan mendapatkan instruksi. Dan iman Anda adalah apa yang membuka keajaiban berikutnya. Matius 6:33 berkata, "Tetapi cari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua hal ini akan ditambahkan kepada Anda." Itu termasuk uang, kedamaian, tempat tinggal, sumber daya, semua hal yang Anda butuhkan. Tapi itu semua dimulai dengan mencari Tuhan terlebih dahulu, bukan yang terakhir. Ketika Ia menjadi sumber Anda, kurang kehilangan kekuatannya. Jangan kaget jika Tuhan mulai menutup pintu yang Anda pikir permanen. Dia tidak menghukum Anda, Dia melindungi Anda. Anda tidak pernah dimaksudkan untuk menemukan keamanan dalam sistem. Anda seharusnya menemukannya di dalam Dia. Mazmur 23 tidak mengatakan, "Bank adalah gembala saya." Dikatakan Tuhan adalah gembalaku, aku tidak mau. Ketentuan semacam itu bukan tentang status, ini tentang kepercayaan. Dan di musim ini, Tuhan memanggil orang yang dipilihnya untuk berjalan dengan kepercayaan radikal, untuk mengharapkan yang tidak terduga, untuk percaya seperti Elia di tepi sungai, bahwa bahkan ravens akan membawa apa yang dibutuhkan ketika Anda selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi, inilah undangan Anda. Rilis. Lepaskan apa yang menguras dirimu. Kendurkan cengkeraman Anda pada apa yang Tuhan tidak pernah katakan untuk Anda bawa. Karena apa yang akan datang membutuhkan tangan terbuka dan hati yang jernih.
Dan begitu Anda benar merilis masa lalu, Anda akan menemukan bahwa apa yang Tuhan miliki tidak cukup, itu melimpah, ilahi. Dan saat overflow ini dimulai, Anda akan menyadari, Anda tidak sendirian. Gerakan spiritual yang lebih besar meningkat di seluruh bumi, dan Anda bagian dari itu. Anda bukan satu-satunya yang bangun. Di seluruh dunia, pasukan spiritual meningkat dengan penuh semangat, kuat dengan setia. Orang yang belum pernah Anda temui, di tempat-tempat yang belum pernah Anda kunjungi, mendengar panggilan yang sama dalam semangat mereka, sudah waktunya. Ini bukan kebetulan, sinkronisasi ilahi. Tuhan sedang mengumpulkan orang yang dipilihnya, membentuk jaringan cahaya suci di dunia yang tumbuh lebih gelap per jam. Maleakhi 3:17 menyatakan, "Mereka akan menjadi milikku," kata Lord of Hosts, "pada hari aku menjadikannya perhiasanku." Jadi Anda adalah bagian dari sisa berharga itu. Batu hidup dalam pembangunan langkah terakhir Tuhan di bumi. Revolusi ini tidak politis. Ini bukan tradisi agama yang dibungkus dengan jubah mewah. Itu mentah, itu nyata. Ini adalah roh Allah yang menyerang kehidupan orang biasa dan mengubahnya menjadi kapal yang luar biasa. Pemilik bisnis, ibu, siswa, orang buangan, orang yang pernah merasa diabaikan sekarang dipenuhi dengan instruksi ilahi. Dan mereka bergerak dalam kepatuhan, dalam iman. Berkuasa, Anda adalah bagian dari generasi ini yang menolak untuk tunduk pada ketakutan, yang berpegang teguh pada Alkitab, yang melekat pada kata Yesus Kristus seperti oksigen. Ini bukan hype, itu suci, dan Anda tidak melakukannya sendiri. Surga mendukung Anda. Malaikat ditugaskan ke wilayah Anda, keajaiban menyelaraskan di balik layar. Koneksi ilahi akan memotong perjalanan Anda, bukan karena pekerjaan Anda, tetapi karena penyerahan Anda. Mazmur 91:11 berkata, "Karena Dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya tentang Anda, untuk menjaga Anda dengan segala cara Anda." Ada penguatan yang datang dari tahta Tuhan untuk membantu Anda dalam setiap tugas, setiap pertempuran. Anda tidak ditinggalkan, Anda diurapi. Dan sekarang, hidup Anda akan menjadi kesaksian. Bukan hanya kisah bertahan hidup, tetapi wahyu seperti apa rasanya ketika surga menyentuh bumi melalui hati yang menyerah. Orang-orang akan melihat kedamaian Anda dalam kekacauan dan bertanya, bagaimana? Mereka akan melihat ketentuan Anda dalam kelaparan dan bertanya, mengapa? Mereka akan melihat sukacita Anda di tengah-tengah peperangan dan berbisik, siapa Tuhanmu? Dan Anda akan merespons, bukan dengan bangga, tetapi dengan kuasa. Yesus Kristus adalah jangkar saya, sumber saya, kekuatan saya. Begitulah cara kerajaan itu mengembang, tidak melalui kekuatan, tetapi melalui cahaya. Jadi angkat kepala Anda, pilih satu. Ini lebih besar dari Anda. Anda adalah bagian dari gerakan yang membentang di seluruh negara, lintas bahasa, lintas generasi. Langkah terakhir bukan hanya tentang terobosan Anda. Ini tentang mengantarkan gelombang penebusan untuk dunia. Ini bukan akhir, ini adalah awal ilahi. Tetapi sebelum Anda melangkah ke bab baru itu, mari kita kunjungi kembali semua yang kami temukan, dimulai dengan panggilan bangun yang paling tidak siap untuk didengar. Sekarang setelah Anda mendengar apa yang Tuhan ungkapkan, pertanyaannya adalah, apakah Anda siap untuk keluar? Apakah Anda benar-benar siap untuk perubahan ilahi yang akan datang? Bukan hanya untuk Anda, tetapi melalui Anda. Lepaskan pikiran Anda di komentar. Bagian apa dari pesan ini yang paling sulit? Saya ingin mendengar cerita Anda. Apa yang telah Anda terasakan? Apa yang Tuhan berbisik kepada Anda dalam ketenangan? Pastikan Anda berlangganan saluran ini dan nyalakan pemberitahuan. Karena apa yang akan terjadi selanjutnya bahkan lebih dalam. Anda tidak dapat melewatkan kata berikutnya. Perjalanan ini tidak berakhir di sini. Ini satu-satunya awal. Tonton,
Video berikutnya yang muncul di layar Anda sekarang. Ini berisi konfirmasi kenabian yang telah Anda tunggu-tunggu. Saya Jose, tetap berakar pada iman, tetap membumi dalam Alkitab. Dan jangan pernah berhenti mempercayai Yesus Kristus, karena Tuhan baru saja memulai dengan Anda.